Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum dilahirkan ke dunia, seorang bayi telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak mengingatnya, tapi hal itu benar-benar terjadi. Apa yang kita bicarakan dengan Allah sebelum dilahirkan? Kenapa kita tidak mengingat dialog dengan Allah saat masih janin? Hal apa yang kita bicarakan dengan Allah sebelum lahir ke dunia? Perjalanan hidup manusia sudah dirincikan dari alam ruh, kehidupan dunia, hingga kehidupan akhirat, dan berakhir di surga atau neraka. Manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menyanggupi melaksanakan janji itu, kita akan lahir ke dunia. Jika tidak, kita tidak akan ada di dunia ini. Saat dalam kandungan itulah sang janin bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog itu berisi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Hal ini pun dibenarkan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, mereka roh tersebut dikumpulkan, lalu dijadikan berpasang-pasangan. Baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu, mereka pun diajak berbicara. Lalu diambil dari mereka janji dan kesaksian. "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar. Sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu." Percakapan yang berisi pengakuan si janin ini senantiasa diingatkan para rasul. Hal ini sesuai firman-Nya, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman." Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Perjanjian ini terjadi setelah kakek moyang manusia, yang tak lain adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis. Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya. Maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian, di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sifat manusia yang pelupa menjadikan lupa juga pada janjinya. Bahkan, tak hanya lupa perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebagian manusia juga kufur. Karena sifat pelupa itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk mengingatkan umatnya, sehingga tak ada lagi alasan manusia untuk tidak beriman ketika ditanyai di hari kiamat. Padahal jelas-jelas dalam banyak dalil diabadikan mengenai perjanjian tersebut. Kemampuan janin berkomunikasi ini bukanlah sebuah karangan atau fakta tak berdasar. Mengenai hal ini telah dilakukan berbagai penelitian. Apakah memang benar janin bisa berkomunikasi? Berkomunikasi dengan janin memang disarankan karena memiliki manfaat. Tentu tidak salah jika para ibu dianjurkan untuk berkomunikasi dengan janinnya itu. Salah satu cara berkomunikasi dengan janin adalah membacakannya buku. Suara kita yang berkomunikasi dengan si janin akan memiliki dampak positif. Dilansir Apta Club, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa suara yang dapat menjadi penenang bagi si kecil, baik ketika di dalam rahim maupun ketika ia telah terlahir di dunia. Bayi yang belum lahir belajar mengenali suara selama ia berada dalam kandungan, walaupun pada kenyataannya janin tak bisa memahami apa yang dikatakan padanya. Beberapa manfaat mengajak berkomunikasi janin ini dipublikasikan dalam Cleveland Public Library. Yang pertama adalah membantu perkembangan otak bayi. Menjelang umur trimester ketiga, janin yang ada dalam kandungan sudah mampu mendengar suara. Suara yang bisa mereka dengarkan di luar kandungan adalah 10 desibel lebih rendah dari si pembicara.
Ternyata, para bayi pada trimester ketiga mampu mengetahui pola bahasa. Tetapi setelah lahir, mereka dapat mengenali kata-kata yang pertama kali mereka dengar di dalam rahim. Ibu dan bayi yang melakukan komunikasi memiliki ikatan. Sang bayi tidak hanya mendengar, tetapi mampu mengenali suara ibunya. Nada menenangkan dari seorang ibu menyebabkan denyut jantung janin bayi menurun dan dapat membantu membangun ikatan pendengaran yang berlangsung setelah lahir. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah melatih kemampuan indera si kecil. Dengan mendengarkan suara ayah dan ibunya, mereka mampu membedakan intonasi suara di dalam kandungan. Dalam perut ibu, janin tak langsung bisa berkomunikasi. Janin itu ditiupkan terlebih dahulu ruh. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis. Dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, 'Ya Robbi, laki-laki ataukah perempuan?' Lalu Robbu menentukan sesuai dengan kehendaknya, dan malaikat menulisnya. Kemudian dia malaikat bertanya, 'Ya Robbi, bagaimana ajalnya?' Lalu Robbu menetapkan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, 'Ya Robbi, bagaimana rezekinya?' Lalu Robbu menentukan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya. Maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu." Hadis riwayat Muslim. Ternyata tidak hanya manusia biasa yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi pun ternyata memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, samakah janji para nabi dengan janji umat manusia yang lain? Ternyata para nabi juga diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi diabadikan dalam firman-Nya. Sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi. "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Isi perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda isi janji yang kita ucapkan. Kalau umat manusia lainnya, janji yang diambilnya adalah menuhankannya. Namun janji para nabi adalah agar saling meneguhkan satu sama lain. Hal ini telah dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, yaitu perjanjian Allah dengan para nabi bukan soal menuhankannya, melainkan soal saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, soal penyampaian risalah dan tugas-tugas kenabian lainnya. Riwayat lain menyatakan, janji itu tentang pertama kalinya Nabi Muhammad SAW, tetapi yang paling terakhir diutus. Sebelum lahir ke dunia, manusia yang masih berbentuk janin telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain isinya adalah menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saat menjalani kehidupan di dunia, sebagian manusia lupa akan hal tersebut. Oleh karena itulah, diutuslah Nabi dan Rasul untuk mengingatkan kita kembali agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kalian masihkah mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.